a question. Go ahead. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas cerita film yang berjudul PS. Adalah film yang dirilis pada tahun 2014 di Amerika Serikat. Film bergenre drama ini bercerita tentang seorang mama guri yang sudah menyandang sertifikat sebagai janda. Dan pada usianya yang masuk ke kategori parubaya, wanita ini bertemu dengan pria muda yang cukup tampan untuk mengisi kesehariannya. Dan tentunya kesepian dalam perjalanan asmaranya. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film bermula dengan memperlihatkan karakter utamanya, yaitu si mama guri yang bernama Louis. Di sini Louis bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Tapi meskipun kategorinya cukup mapan, namun Louis sering merasa kesepian di waktu tertentu. Dan hal itu dikarenakan kini dirinya telah bercerai dengan sang suami yang bernama Peter. Tapi meski begitu, Louis ini terlihat cukup santai dengan mantan suaminya itu. Terlihat kedua orang itu masih menghabiskan beberapa waktunya bersama-sama. Setelah selesai dengan makan siangnya, Louis pun kembali ke kantor dan ia menemukan sebuah surat lamaran untuk bekerja sebagai asisten dengan nama dan nomor telepon yang tertera di sana. Karena merasa cukup berat menjalani tugasnya sendirian, Louis pun memutuskan untuk menelpon orang yang bernama Scott itu. Scott itu nampaknya sangat senang karena surat lamaran tersebut diterima dengan baik. Dan akhirnya Louis pun mengundang Scott untuk diinterview besoknya. Tak lupa juga Louis meminta Scott membawakan portofolio seni miliknya, karena hal itu cukup berpengaruh bagi karirnya mendatang. Sepulangnya dari tempat kerja, Louis pun mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang-barang. Dan di sana ia pun menemukan sebuah kotak dengan nama persis dengan pelamar kerja tadi. Di situ pula berisi sebuah sketsa wajah dari seorang pria yang membuat Louis menjadi kebingungan. Nampaknya ia memiliki masa lalu yang terkait dengan orang tersebut. Keesokan harinya, Louis pun dengan sabar menunggu calon asisten yang bernama Scott itu di kantornya. Tak lupa juga Louis sedikit berdandan dan memakai baju yang tergolong sedikit haram. Karena Scott tak kunjung datang, Louis pun akhirnya menelpon temannya yang memberikan info lowongan tersebut kepada Scott. Namun jawaban dari misi cukup mengejutkan, karena ia berkata jika Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Louis pun tak melanjutkan percakapan itu, karena ia cukup bingung dan sedikit merasa malu. Namun tiba-tiba pria yang bernama Scott itu datang ke kantornya untuk melamar pekerjaan. Scott pun akhirnya memberikan portofolio pekerjaannya selama ini. Louis pun memeriksanya dan akhirnya perbincangan seputar pekerjaan dan kesenian pun terjadi. Hari pun mulai sore dan waktunya Scott untuk pulang. Namun Louis mengajaknya untuk mengobrol di apartemennya. Scott! Is that how you conclude an interview? Okay. Sesampai di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat ini pun mengajak Scott untuk chilling sejenak ditemani dengan segelas anggur. Scott pun memperhatikan sebuah lukisan yang ada di sana. Dan dengan modus cantiknya, ia bertanya kepada mama gurih ini, apakah dia pernah dilukis tanpa menggunakan selai benang ala-ala film Titanic gitu? Mama gurih ini pun menjawab pernah sekali. Dan Scott pun menawarkan untuk melakukannya sekali lagi. Tawaran ini membuat Louis menjadi senyum-senyum sendirian. Suasana pun menjadi hangat dan karena sedikit pengaruh dari minuman, dengan alibi mengukur garis sketsa lekuk demi lekuk, jari jemari Scott pun dengan barbar mulai traveling ke Louis si mama gurih ini. Berawal dari lengan dan jari-jari, hingga akhirnya sampai ke Bukit Kembar. Dan sudah jelas mereka yang terbawa suasana pun akhirnya melakukan kegiatan yang penonton harap-harapkan.
Kelihatan banget si Louis ini udah lama nggak dapat asupan dari bibit seger muda seperti Scott ini. Terlihat dari raut wajah Louis yang begitu sangat canggung. Setelah peristiwa yang sangat menyenangkan itu, si Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louis untuk hanya sekedar memberi kabar kepada ibunya. Walau habis ngelakuin pagelaran budaya, dia juga nggak lupa sama keluarganya. Dari sinilah terlihat jika Louis mulai nyaman dengan Scott. Sebelum pulang, Scott juga sempat mengajak Louis untuk pergi jalan-jalan di lain waktu, sebagai modus untuk bisa bergenjot di kemudian hari mungkin. Keesokan paginya, Louis pun langsung dengan senang terlihat menceritakan kepada Missy jika ia sedang PDKT-an bersama dengan seorang berondong. Missy pun yakin jika Louis kini perlahan menemukan kebahagiaannya lagi. Louis juga sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya. Di mana saat itu, Peter si mantannya juga mengetahui jika Louis sedang menjalani hubungan baru dengan seorang pria. Hal itu dapat dilihat dari mimik wajah Louis yang selalu berseri-seri layaknya orang yang baru jatuh cinta. Obrolan mantan suami istri itu pun berlanjut hingga Louis mengajak Peter untuk minum bersama di apartemennya. Dan di sana akhirnya Peter pun mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang pernah ia ungkapkan. Di situ Peter pun bercerita jika ia telah tercandu-candu untuk melakukan pergenjotan duniawi sejak dini. Di mana saat mereka belum bercerai saja, Peter pernah sering pergi ke sarang kupu-kupu malam untuk memuaskan jiwa dan raganya. Gak hanya itu, Peter juga ngaku pernah melakukan hubungan pelangi bersama dengan Sammy, adiknya Louis yang merupakan seorang laki-laki. Mendengar hal itu, Louis pun akhirnya menjadi sangat sedih dan marah. Ia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya karena merasa terhianati sejak awal. Perasaan sedih itu pun tak kunjung hilang hingga keesokan harinya. Dan pagi itu, Scott pun kembali datang. Ia pun melihat raut sedih terpancar dari wajah Louis, yang membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dan setelah Louis menceritakan apa yang membuatnya bersedih, Scott pun dengan yakin menghiburnya dan berjanji jika ia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia. Saat itu Scott juga akhirnya jujur tentang perasaannya terhadap Louis. Louis pun akhirnya kembali bahagia dan siap memulai lembaran baru bersama dengan berondong itu. Malam harinya Scott dan Mama Louis pun akhirnya pergi dinner bersama. Di sana Scott kembali menghibur Louis dengan melempar gombalan jika ia siap melakukan apa aja demi kebahagiaannya si Louis. Cuma gombal. Senyuman pun mulai terpancar dari wajah Louis. Mereka pun beradu bibir di tengah ramainya orang. Tak lama setelah itu, seorang teman dari Scott pun datang dan bergabung bersama dengan mereka. Di sana temannya Scott ini menceritakan kepada Louis jika Scott merupakan seorang fuckboy yang baru aja ngegantungin seorang wanita. Tapi kelihatannya Louis gak terlalu ngambil pusing tentang itu. Ia pun malah bertanya kepada Missy, temannya kepada si Scott. Yang ternyata Louis tahu jika Scott sempat menghampiri Missy di rumahnya. Namun Scott kembali menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan gombalan-gombalan halus kepada Louis. Dengan bertanya jika ia melakukan itu untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis. Louis pun akhirnya jadi semakin kebawa dengan suasana malam itu. Dan mereka pun berlanjut ke kamar. Di apartemennya Louis, mereka berdua pun hendak melakukan kegiatan pembibitan sayur mayur. Namun sebelum itu, Scott meminta Louis untuk bergabung bersamanya di depan cermin. Dan membayangkan jika Scott adalah mantan suaminya. Pada saat itu, Louis pun akhirnya berjanji kepada Scott jika kedepannya ialah yang akan memakai kandasi dan mengingatkan Scott untuk berolahraga. Namun Scott memberikan tanggapan yang cukup berbeda dengan bilang jika itu merupakan impian Louis dengan Peter yang belum terlaksana. Mendengar itu Louis pun menjadi sedikit sedih. Tapi Scott akhirnya kembali menghampirinya dengan berkata jika ia juga siap untuk menggantikan Peter di masa depan. Dan akhirnya kegiatan pagelaran budaya pun kembali terjadi pada malam tersebut. Pada pagi harinya Louis pun terbangun sendirian. Ia lalu mencari Scott namun sayang ia telah pergi entah kemana. Louis yang kembali merasa sakit hati pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Mom?
Ia merasa sangat hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa ia percaya lagi. Bahkan adiknya pun dulu sempat bermain pelangi-pelangian bersama mantan suaminya. Louis pun tak lupa menginterogasi adiknya dengan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun si adik pun dengan santai menjawab jika dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan ia dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Waduh. Tak sampai di sana, Louis juga akhirnya menghampiri Missy, sahabatnya, untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun Missy malah mengompor-ngomporinya dengan berkata jika Scott kurang puas bersama Louis, dan akhirnya mencari Missy untuk memuaskan hasratnya. Mendengar hal itu, Louis pun kembali menjadi kesal dan pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar mencintai Scott, hingga ia tak mau berbagi batang dengan sahabatnya sendiri. Waduh. Sepulangnya dari rumah Missy, Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang menunggu di depan apartemennya. Di sini akhirnya Louis bertanya mengapa Scott melakukan hal tidak terpuji bersama Missy. Namun Scott mengelak bahwa Missy yang punya ide tersebut duluan. Do you? Saat Louis masuk ke kamar apartemennya, ia pun menemukan Peter yang sudah menunggu dirinya. Di sana mereka berdua pun tak banyak basa-basi dan waktu lalu berpindah di pagi hari yang sangat cerah. Di sana Scott kembali ke apartemen milik Louis dan ia akhirnya bertemu dengan Peter. Sedikit adu mulut pun terjadi karena kedua orang itu merebutkan Louis. Namun akhirnya Peter pun mengalah dengan Scott. It's a pleasure. Tak lama setelah itu perdebatan pun terjadi antara Scott dan Louis, di mana Scott mengaku kecewa kepada Louis yang telah kembali bobok bareng dengan mantan suaminya. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka tidur di ranjang yang terpisah. Scott yang sudah terbawa emosi pun akhirnya pergi begitu aja ninggalin Louis. Louis pun akhirnya mengajak Missy untuk mengobrol sambil makan siang. Di sana Missy kembali menyerang mental dari Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali, namun tidak untuk Louis melainkan untuk dirinya. Missy juga berkata jika sejak SMA dia selalu menang merebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir dari semua itu ia pun menjelaskan jika semua yang ia katakan itu adalah bohong. Dan semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Scott untuk membuat Louis mau berjuang untuk perasaan dan cintanya, agar tidak terjadi kegagalan seperti yang sudah-sudah. Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri, di mana ia kini rajin berolahraga dan juga berlangsung baik dalam mengatur waktu kerjanya. Ia juga memutuskan benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tidak akan pernah bisa menyatu kembali. Peter pun akhirnya bisa menerima kenyataan dan penyesalannya. Dan setelah itu pula Louis pun kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana ia pun dibuat terpukau dan singkat cerita Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas bantuannya. Namun Louis berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan kerja keras dari Scott itu sendiri. Louis, thank you. Mereka berdua pun akhirnya menutup hari dengan beradu bibir di tempat umum. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul PS I Love You, di mana tertera situs resminya Louis ternyata dulu memiliki mantan yang bernama Scott juga dan telah meninggal sejak saat ia SMA. Dan akhirnya Missy pun berencana memperkenalkan seorang berondong yang bernama sama itu untuk menghibur temannya yang baru saja bercerai. Pesan moral yang didapat dari film ini adalah hiduplah seperti Peter yang pantang menyerah. Karena terbukti meskipun ia telah bercerai secara sah, namun dia masih sesekali mendapatkan jatah. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa, mantap.